Mulai kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawi atau pembahasan ya. Karena kitabnya bermacam-macam, cuma satu ya dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang mana alhamdulillah ya kita telah lalui dua hadis sebelumnya tentang yang pertama hadis bagaimana keutamaan ya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita sedikit mereview atau memurojaah ya hadis pertama bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keutamaan pahala yang lebih terhadap umatnya Rasulullah SAW kaum muslimin ya. Kita melihat ketika ya uh, ahlul kitab ya dua agama sebelum kita yang lebih kita kenal sebagai agama Nasrani dan juga Yahudi ya diberikan satu qiraat ketika beramal dari pagi sampai asar ya sampai petang ya. Namun ya kaum Nabi Muhammad ya kaum muslimin ya beramal ya dari siang hari sampai menuju maghrib dibalas dengan dua qiraat ya. Nah, inilah keutamaan ya kaum muslimin dan juga keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas ya sedikit ya sebelumnya bahwa ya mungkin karena Allah takdirkan ya zamannya umatnya Rasulullah SAW dipenuhi dengan fitnah, cobaan yang lebih banyak, lebih beragam dan lain-lain ya. Makanya fikih kontemporer ya yang kita kenal pada zaman sekarang ini ya mungkin salah satu cobaan juga ya sebagai penuntut ilmu. Kemudian dalam hadis yang kedua bagaimana Allah janjikan kepada umat manusia ya. Nah, Allah janjikan keamanan, ketentraman ya kepada kita ketika kita mengikuti ya syariat Islam ya. Allah janjikan seluruhnya ya dan Allah tidak akan mengingkari janjinya sama sekali ya. Nah, maka kita masuk ke dalam hadis yang ketiga ya hadis dalam pembahasan hadis qudsi ya, al hadis tsalits ya yang mana kita akan membahas ya tema keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dua hadis sebelumnya kita bahas bagaimana keutamaan kaum muslimin dan juga umat manusia, jaminan Allah kepada manusia. Ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana keutamaan dalam bertobat. Atau sering kita dengar ya, taubatan nasuha. Apa sih yang dimaksud taubat dari para ulama? Ya, terutama ulama di zaman mutaakhirin ya. Nah, zaman kita sekarang ya. Seperti ya, perkataan Syekh bin Bas ya Abdullah bin Bas rahimallahu taala ya beliau berpendapat tentang taubat dan nasuha itu apa ya. Taubat menurut beliau an-nadamu 'alal madi ya penyesalan terhadap dosa-dosa sebelumnya ya. Ketika seorang hamba merasakan ana telah melakukan dosa maksiat kekeliruan dia menyesal. Dia tahu dan mengakui kesalahannya itu langkah pertama dari taubat. Ya. Yang kedua, ya, wal iqla'u fihi, ya, dan kembali ke lawannya, ketaatan kepada sebelumnya, ya. Ketika berzina, kembali kepada mentaati atau menahan hawa syahwatnya, hawa nafsunya. Ketika seorang sering berkadzib, ya, berdusta, kembali kepada kejujuran. Ketika seseorang ya sering menipu ya atau merugikan orang yang kembali kepada keadilan, itulah tahap kedua, wal iqla'u fihi ya. Yang ketiga apa kata Syekh Abdullah bin Bas ya, wal azimata ya,
dan keinginan, ya, azimah atau dikatakan yang lain itu irodah, ya. Bedanya irodah itu hanya keinginan. Kalau azimah itu ada keinginan dan tekad, ya. Wal azimata alla ya'uda fihi, ya. Nah, ada tekad, ya, untuk tidak mengulangi terhadap perbuatan dosa tersebut, ya. Apa yang membedakan dengan istighfar? Ya, istighfar, yastaghfiru secara bahasa itu meminta ampun. Nah, istighfar, ya, itu lebih umum, ya, daripada perbuatan taubat atau bertaubat. Ya. Istighfar itu bisa apa aja, ya, termasuk dari dosa yang kita nggak tahu, ya, atau kita hanya unsur meminta ampun nggak masalah. Tapi kalau bertobat kita merujuk atau khusus terhadap satu perbuatan dosa yang kita sesali, ya, kembali kepada taatan dan tidak mengulangi. Itu dari pendapat Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Ya, dari Syekh atau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau menjelaskan bahwa, ya, taubat itu harus ada tiga tahapan, ya, atau tiga unsur, ya, terhadap taubat. Yang pertama, taubat itu mencakup seluruh dosa. Ketika dia berbuat dosa, seyogyanya, selayaknya dia harus bertaubat. Itu tahap pertama, ya. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim lebih ke pendapatnya Syekh Imam Malik bahwa taubat itu wajib. Taubat itu wajib, ya. Um, Berbeda dengan Syekh bin Bas yang berpendapat bahwa taubat itu hukum wat'i. Apa itu hukum wat'i? Hukum wat'i itu kebutuhan, ya. Nah, yang mana itu adalah keinginan manusia kalau dia ingin lebih baik bertobat, ya. Tapi kalau Syekh Imam Ibnu Qayyim berpendapat taubat itu wajib, ya. Kenapa wajib? Karena menjaga maqasidus syariah, tujuan terhadap syariat, ya. Ketika Allah menentukan syariat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka taubat ini menurut Syekh Imam Ibnu Qayyim itu salah satu ibadah. Dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk mentaati ibadah dan syariat Islam. Ya, maka di sini Imam Ibnu Qayyim berpendapat ibadah itu mencakup seluruh dosa yang harus dia ampun, yang harus dia hapus. Ya, jadi pendapat saya Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba itu harus berusaha untuk menghapus dosanya. Soal dihapus atau tidak itu urusan Allah. Tapi dia harus berusaha. Ya, ini sebelum kita masuk ke dalam hadis, ya. Nah, karena ini kita lebih mengenal taubat itu seperti apa sih. Yang kedua adalah tekad. Nah, ini seperti pendapat Syekh bin Bas bahwa ya harus ada tekadnya, ya. Kan kejujuran penuh dalam bertaubat, ya. Dia mengakui nggak dosa dia. Kalau ada yang dia nggak akui, berarti dia belum menyesal terhadap perbuatan yang dia nggak akui terhadap perbuatan dosa tersebut, ya. Seperti misalnya, ya, kalau kita contohkan, ya, ada seseorang mengakui perbuatan dosa di hadapan hakim atau kodi, namun dia menurut saya nggak masalah, saya tidak bersalah di sini, ya. Nah, dia nggak mengakui perbuatan dosa atau kesalahannya, ya, maka taubatnya belum memenuhi syarat, ya. Itu pendapat Imam Ibnul Qayyim. Yang ketiga, memurnikan taubat dengan niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini kita melengkapi keduanya, ya, para jemaah sekalian. Kita melengkapi definisi dari dari Syekh bin Bas, kita melengkapi juga dari syarat taubat dari Ibnul Qayyim, ya, Imam Ibnul Qayyim, ya. Itu dia taubat, ya. Nah, kemudian apa sih bahaya menunda taubat, ya? Nah, karena ini sangat-sangat berkaitan dengan hadis ini, menunda taubat, ya. Yang pertama, ya, dalam hadis yang lain, ya, idza asobal mu'min atau asoban nas, ya, dzamban nukitat fihi nuqtatun sauda. Ketika seorang muslim atau manusia itu berbuat dosa, dia akan diberi titik hitam. Ketika seseorang hamba menunda tobatnya, maka titik hitamnya lebih banyak. Ya. Apa akibatnya? Tubuhnya akan semakin sakit, sakitnya semakin parah. Dan pendapat Imam Ibnul Qayyim, ya, ya,
idza dama ala taubatihi, ya, faka'anna syajaru yaqlubu, ya, wa yukabbiru, ya, ya, yusaibu an yukhalli'a, ya, hatta yakuna sanatan sanatan, ya. Kata Imam Al-Qayyim, ya, atau di lafaz yang lain, ketika seseorang menunda taubatnya, ya, dia akan menunda sebuah pohon yang akan terus menerus membesar. Semakin besar, semakin kuat, semakin sulit dicabut itu pohon. Dan dia, ya, sambil menunggu pohon itu bertumbuh, dia berkata, saya akan tunda tahun depan untuk mencabutnya. Artinya apa? Orang menurut taubat itu semakin besar dosa, semakin sulit. Ya, jadi dalam ayat-ayat, ya, ya, doa taubat, ya, 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 eh, dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ya. Nah, Anda lupa, ya. Apa nih? Bukan 256. Anda lupa ayatnya. Ya. Ketika seorang hamba berdoa kepadaku, ya, aku akan mengabulkannya, ya kan? Tentu itu ada syarat-syaratnya, ya. Seperti taubat juga, ya. Nah, aku akan mengampuni seluruh taubat illa syirk, ya kan? Nah, aku akan mengampuni seluruh taubat kecuali kesyirikan, ya. Namun, ya, kehendak dalam mengampuni itu kehendak Allah, ya. Nah, apakah bisa terampuni? Kemudian kiat-kiatnya gimana? Ya itu dia, ya. Jangan kita tunda-tunda taubat, ya. Maka ketika taubat terasa, ya, seperti orang yang melihat malam Lailatul Qadar, kehidupannya akan merasa lebih baik, ya. Yang awalnya sulit kok jadi lebih mudah, ya, untuk menerima, lebih lapang. Yang awalnya sulit mengatur, lebih mudah untuk menahan, ya. Yang kedua, rasa takut kepada Allah itu menyertai. Yang biasa dia bermaksiat sembunyi-sembunyi, dia membohongi orang di dalam hati. Sekarang dia takut. Ada udahlah, jangan, ya. Di dalam surat Al-Fusilat ayat 30, ya. Allah takhufu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Ya. Ah, janganlah kalian malah takut terhadap menahan hawa nafsu. Janganlah kalian bersedih terhadap kalian nggak bisa menunaikan hawa nafsu kalian. Wa absiru bil jannah. Maka, ya, bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, hatinya seakan-akan remuk, ya, atau dosa yang diperbuat itu menjadi sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ketika dia sudah bertobat, dia akan melihat dosa ini, ini dia, dosa yang dulu menjerumuskan saya berlarut-larut, ya. Ila an taqta'a ala qulubihim, ila an taqta'a qulubahum atau qulubuhum, ya, yang mana perbuatan dosa itu menghancurkan hati seseorang, ya kan. Nah, kata Imam Ibnu Uyainah, ya, maksud sini adalah menghancurkan karena taubat. Jadi dia melihat dosa ini sudah menjadikan sesuatu yang tabu, ya. Nah, inilah bagaimana tanda-tanda taubat itu dirasakan oleh orang yang bertaubat dan nasuha, ya. Nah, taubat yang benar. Nah, ini sedikit pembahasan atau pembuka dari taubat, ya, yang sering kita dengar. Namun apa sih makna taubat? Itulah yang mana kita bisa lihat dari pendapat para ulama. Ya, walaupun ulama pertengahan juga banyak pendapat, ya, tentang taubat. Cuman kenapa mengambil pendapat Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekh Abdullah bin Bas, ya? Karena imam-imam mutaakhirin itu pertama dia lebih terstruktur. Yang kedua itu mereka mencakup pendapat imam-imam sebelumnya namun lebih komplit, ya. Misalnya lebih sempurna, ya. Nah, ini dari pembuka taubatnya. Kita masuk ke dalam hadis, ya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqul, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan asoba dzanban, atau di riwayat yang ini, ya, aznaba dzanban, ketika seorang hamba berbuat dosa atau terdapat dosa di dalamnya, faqala,
Nah, dia berkata, Rabbi aznabtu atau asobtu. Wahai Allah Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Aku telah terjerumus terhadap dosa. Fakfirli, ya Allah ampuni aku. Lihat, di awal hadis, kiat-kiat berbuat dosa itu ada. Pertama, dia apa? Robi adnabtu atau asobtu. Ya Allah, aku tahu aku berbuat dosa. Mengakui. Ya, dia tahu berbuat dosa. Ya, nah, makanya seperti tadi definisi Syekh Abdullah bin Bas atau kita bikin dengan Syekh bin Bas itu lebih komplit ya, lebih singkat ya, lebih padat. Ya, nah an-nadamu alal madi dia misal tuh ya, seperti di hadis ini seorang hamba yang dimisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hadis dia menyesal ya, Rabbi aznabtu, aku menyesal aku berbuat dosa ya, faghfirli, maka dia kembali ke dalam ketaatan ya, wal ikla'u minhu ya. Kembali menolak terhadap perbuatan dosa dan kembali ke dalam ketaatan. Faghfirli, ya Allah aku minta ampun, aku ingin bertaat kepadamu lagi ya. Nah, itulah bagaimana ya, dan juga azimah ya, tekad ya, dia sudah bertekad untuk meminta ampun ya, dengan dia beristighfar ya, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, ampuni aku ya Allah. Maka kita masuk dalam hadis kutsinya, faqala rabbuhu ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, aklimu ya, ketahuilah abdi, wahai hambaku yang bertaubat, anna lahu rabban, sesungguhnya ada Tuhan, ini Tuhan yang sesungguhnya, yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi, apakah ada Tuhan yang mengampuni dosa namun juga menazab hamba tersebut? Jadi di sini Allah tuh menyinggung. Artinya apa? Allah tuh nggak bakal menyia-nyiakan tobat seorang hamba yang nasuha, yang benar, yang soleh. Ya. Kata Allah, apakah ada seorang atau apakah ada Tuhan yang mengampuni dosa namun dia juga mengazab? Kalau ada Tuhan seperti itu bukan Tuhan yang benar. Nah, seakan-akan seperti itu. Aku adalah Tuhan yang benar, kata Allah, apa? Ghafartu li abdi thumma makatha masya Allah. Ya. Maka ya aku ampuni terhadap perbuatan dosa hamba. Itulah sifatku, mengampuni. Ya. Nah, maka itu sebetulnya menggenggam. Ya. Ya, makna di sini adalah ya, dan dia berhenti. Menggenggam itu maksudnya memberhentikan dosa dia, menahan dosa dia. Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah takdirkan dia untuk berhenti terhadap perbuatan dosa. Nah, jadi taubatnya dia ya, dia memberhentikan taubat apa perbuatan dosanya. Nah, ini ya hakikat taubat. Summa asuba dzanban au aznaba dzanban. Ya, kemudian dia ulangi lagi tuh dosa atau dia berbuat dosa yang lain. Faqala, maka orang tersebut berkata, Robbi aznabtu wa asabtu akhor fakfir. Wahai Tuhanku, aku berbuat dosa. Ya, aku terjerumus terhadap dosa yang lain atau aku mengulangi dosa itu lagi. Maka ampunilah dosaku. Ya, ampunilah perbuatan dosaku. Faqala a'lim abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi. Wahai hambaku, apakah ada Tuhan yang mengampuni dosa namun dia juga mengazab hamba tersebut? Lagi-lagi diulang kedua kalinya. Ya, Allah masih melapangkan dada terhadap hamba tersebut. Dua kali. Ya. Ghafartu li abdi summa makatha masya Allah. Ya. Aku mengampuni perbuatan dosa hambaku. Summa makatha masya Allah. Dan dia ya, menahan perbuatan dosa tersebut, berusaha untuk tidak berbuat dosa tersebut. Summa adnaba dzanban, ya, au asoba dzanban, qala rabbi asabtu,
Ya, au qala adnabtu akhar faghfirhu li. Aku berbuat dosa lagi yang lain, maka ampuni aku. Jawaban Allah ketika kali ini sama. A'lim abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi. Apakah zatku Tuhan mengampuni dosa dan juga akan mengadabnya? Tidak. Ghafartu li abdi thalathan falyamal ma syaa. Nah, di sini Masya Allah ya. Allah nggak membatasi perbuatan taubat. Ketika seorang hamba sudah menginisiatifkan diri untuk bertobat, ya, dia ingin bertobat, ingin menahan, walaupun di sini kita lihat ya hadis, Masya Allah, kita menggabungkan kedua pemikiran dalam takdir Allah. Summa makasa Masya Allah. Dan dia menahan perbuatan taubat dari takdirnya Allah. Terhadap takdirnya Allah. Jadi dia berbuat menahan dosa tersebut ya karena takdir Allah. Ya, karena kehendak Allah. Ya. Nah, namun di akhir hadis fa'liyamal masya'a. Ya. Dan dia berbuat terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Ya. Nah, jadi keduanya ada, jangan kita hilangkan. Allah punya kehendak, Allah menentukan takdir, tapi manusia diberikan kehendak. Jadi nggak bertentangan ya para jamaah sekalian. Lah, kalau misalkan ada yang bertanya, lah itu mama kasih Masya Allah. Lah, dia itu menahan dosa karena takdirnya Allah, bukan karena taubatnya. Ya, mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi dia maka dia berbuat masya'at. Nah, ini sini nggak ada kehendak Allah yang disinggung. Oh, berarti manusia bebas berkehendak. Ya, maka bukan seperti itu. Ya, kita gabungkan takdir Allah mengampuni dosa itu kehendak Allah. Namun ketika seorang hamba ingin berbuat itu adalah kehendak dia. Ya. Nah, inilah bagaimana kita menggabungkan ya secara takdir. Ya, walaupun tidak termasuk dalam pembahasan hadis ini ya, namun itulah secara singkat ya. Nah, ini terhadap perawi ya yang sering kita singgung ini dari kitab Adabul Mufrad udah sering ketemu ya. Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr ya yang mana masuk Islam pada saat umur sudah ya eh, lumayan beranjak dewasa ya. Nah, namun ya beliau tetap ya eh, berpegang teguh terhadap agama Islam ya, bahkan menjadi muhaddits ya, salah satu perawi hadis yang cukup terkenal ya. Nah, namun kalau kita lihat di sirah memang nggak banyak terhadap kisahnya Abu Hurairah karena beliau kan masuk Islamnya cukup bukan telat ya, agak di akhir. Kedua, perang-perang yang terjadi itu sudah perang besar semua, Mu'tah, Yarmouk setelah Rasulullah wafat, Fathul Makkah. Dan di situ nggak ada diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu eh, mengikuti ya. Hmm. Ya, secara singkat ya karena tentang perawi. Nah, ini mungkin ini cukup bagus ya. Nah, ada 5 sahabat terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah ya. Nah, yang beliau meriwayatkan 5.374 hadis ya. Kemudian ada Abdullah bin Umar ya. Salah satu sahabat yang banyak didoakan oleh Rasulullah SAW ya. Namun beliau wafat saat Mekkah itu dipimpin oleh seorang Khawarij ya. Nah, lupa nama Yusuf siapa ya. Itu salah satu pemimpin yang keji ya. Di bawah pimpinan Bani Umayyah ya, salah satu pemimpin yang keji ya. Bahkan beberapa asatizah kita menganggap itu bukan pemimpin muslim ya. Allahu a'lam yang mereka beliau ini banyak membunuh tabiin ya. Karena nggak menganggap Al-Quran itu makhluk ya.
Jadi pemahamannya pemahaman Khawarij, kemudian dipaksakan terhadap para sahabat dan juga tabi'in ya. Ini terjadi juga pada Imam Ahmad bin Hambal kan, yang beliau itu dipenjara karena mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Ya, yang mana pemimpin pada saat itu saat Bani Abbasiyah, barang siapa yang nggak berkeyakinan Al-Quran itu makhluknya, maka wajib dipenjara. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal 4 kali disidang dan masih berkeyakinan Al-Quran itu kalamullah sampai wafat dalam tahanan kan. Nah, itu sudah terjadi pada zaman sebelumnya. Cuma Khawarij itu salah satu uh, pengikut Rasulullah yang mana dari kaum Badui, ya, nah, kaum-kaum asli Jaziratul Arab yang mutlak, sangat saklek terhadap ajaran Islam. Ya. Kemudian ada Anas bin Malik, ya, ada salah satu sahabat yang didoakan umur panjang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, karena ini adalah maulanya Rasulullah, ya, salah satu asitannya Rasulullah, ya. Nah, jadi qadarullah ya, karena Zaid bin Harithah itu kan wafat pada saat perang Mu'tah ya. Kemudian Anas bin Malik itu saat itu masih umur 9 tahunan lah, yang muda. Nah, digantilah perannya Zaid bin Harithah itu oleh Anas bin Malik ya. Nah, kemudian ada Aisyah ya, Ummul Mukminin ya, yang keempat meriwayatkan 2210 hadis ya, dan terakhir adalah Abdullah bin Abbas ya. Ini sahabat-sahabat yang Masya Allah ya, memegang taji Islam walaupun ya banyak khilaf ya karena mereka itu hidup di zaman fitnah ya, setelah Rasulullah zaman Ali tepatnya. Namun ya itulah sudah kita nggak bisa menjudge para sahabat, karena mereka lebih banyak keutamaan daripada kita kan. Bahkan dalam salah satu hadis ya, walaupun seorang dari kalian nanti ya, seorang muslim ya, ini anda lupa hadis atau perkataan para ulama ya, melakukan suatu peramalan ya, dengan 2 gunung Uhud emas tidak akan bisa mengganti 1 butir kurma dari para sahabat ya. Nah, sebegitu utamanya ya perbuatan para sahabat dibandingkan kita di zaman sekarang ya. Nah, kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini ya, tabiat manusia dapat tergelincir. Jadi memang manusia itu tempatnya al khota wa nisyan kan ya. Dalam salah satu hadis ya, al insan makan khota wa nisyan ya kan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan juga lupa ya. Namun ya tentu kita dengan salah lupa ya kita bertaubat karena semua itu bentuk kesalahan ya. Inna abdan asoba dzanban. Sesungguhnya seorang hamba itu melakukan dosa dan itu sudah diriwayatkan dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini ya. Seorang hamba itu ya bukan sesuatu yang jarang lagi makan dosa, ya mungkin sudah tiap hari gitu kan. Makanya zikir setelah sholat itu apa? Yang pertama ya, Aimatul Arba ini mutafak ya. Zikir setelah sholat itu yang pertama adalah istighfar. Ya, mungkin setelah istighfar ada yang langsung tahlil ya. Hmm. Ada yang langsung atau mungkin kalau mantas salam amin kasalam ya. Namun nggak ada yang berselisih tentang setelah selesai sholat langsung astagfirullah 3 kali. Ya karena kita nggak tahu perbuatan dosa kita dalam hari tersebut gitu kan. Ya, manusia itu berpotensi besar dalam melakukan ya kebaikan dan juga melakukan keburukan. Ya, kita diperintahkan Allah dengan takdir syariahnya untuk taat terhadap Allah, ajaran Islam, bertakwa. Ya, itu potensi kita yang besar ketika kita meneguhkan iman kita. Namun ketika iman kita turun, potensi keburukannya meningkat kan. Jadi keduanya ada potensi yang besar untuk kita berbuat kebaikan dan juga keburukan. Ya, maka itulah tabiat manusia. Ya, nah, tinggal bagaimana kita mengatur potensi itu agar mana yang lebih besar. Ya, kayak tadi ya pendapat Imam Ibnul Qayyim, kalau kita menunda tobat, yang nanti lebih besar potensi kita dalam berbuat dosa. Atau dalam sisi pandangan tobat, tobatnya akan lebih sulit ya, karena sudah lebih mengakar. Jangan ditahan ya. Hmm. Jangan ditahan, jangan ditunda. Apapun ya.
amal soleh atau perbuatan dosa. Karena siapa tahu Allah nggak beri kesempatan lagi loh. Atau kesempatannya beda. Ya kan banyak orang berkata, nggak ada kata terlambat gitu kan. Benar. Tapi untuk kesempatan ada. Ya. Mungkin tadi pendapat Imam Ibnu Qayyim. Ya. Ketika seseorang menuntut tobatnya, tetap bisa bertobat, tetap bisa. Tapi lebih sulit, iya. Ya. Nah, dalam hadis dari riwayat Anas bin Malik, kullu bani Adama khoto'un. Setiap anak cucu Adam itu tempatnya salah. Wa khairul khotta'ina tawabun. Ya. Nah, dan orang yang paling baik ketika berbuat salah itu yang bertaubat. Ya. Bukan malah memaklumi ya. Ya, zaman sekarang, ya ini sedikit kita curhat mungkin ya. Banyak orang ya sudahlah gitu ya. Memaklumi perbuatan salah atau bahkan menjadikan adat gitu ya. Jangan, ya, perbuatan dosa tetap perbuatan dosa, ya. Nah, kata Allah apa di surat Al-Maidah ayat ke-6 atau kelima ya, Afan? Laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Lihat, ya. Akmaltu lakum dinakum. Ya, Islam ini udah sempurna. Jadi kalau misalkan mereka yang berpendapat Islam itu nggak relevan, ya menyisihi ayat ini. Ya. Yang kedua, anjuran dalam menghadirkan rasa roja. Ya, roja yarju apa? Mengharap. Ya, nah, inna zonni ka zonni abdi kan kata Allah. Kalau kita mengharapkan ya kita diampuni, ya Allah ampuni. Ya kalau kita nggak mengharap, ya gimana Allah mau mengampuni? Ya, jadi antara roja dan khauf, berharap dan juga takut itu harus diseimbangkan. Nggak boleh terlalu pesimis, nggak boleh terlalu meremehkan ya. Optimis harus, tapi meremehkan jangan ya. Faqala rabbuhu a'lim abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi ya. Dan apakah ya ketahui ya hambaku ya bahwasannya ya aku adalah Rabb yang bisa mengampuni dosa. Ya, namun ketika taubat sudah diampuni, apakah aku pantas untuk menyiksa orang tersebut? Ya, ataupun sebaliknya, ya. Nah, aku ya bisa mengampuni dan juga bisa menyiksa orang tersebut, ya. Nah, jadi ada dua makna, ya, dari hadis ini, ya. Kalau dia sudah diampuni Allah, maka Allah tidak mungkin menyiksanya. Namun sebaliknya, ya, ketika kalian meminta ampun, ya, hamba kita, ya, meminta ampun, Allah bisa mengampuni, bisa juga tidak, ya. Nah, kalau tidak diampuni apa? Wa ya'khudhu bihi, ya Allah menyiksa kita, ya. Jadi di sisi lain kita mengharap dosa kita diampuni, tapi kita takut dosa kita tuh nggak diampuni loh. Karena dosa diampuni itu hanya dari mana? Para jemaah sekalian, satu pintu, ini dari Allah udah. Ya. Ini di pintu taubat cuma satu, nggak ada lain pintu kita untuk dosa diampuni itu nggak ada. Mau apa dengan uang nggak bisa. Ya, kita bukan Nasrani yang bayar ke gereja, ampuni dosanya enggak. Nggak ada kita rasa cara seperti itu, gitu. Jadi kita roja, ya, kita mengharap, di sisi lain kita takut dosa kita nggak diampuni. Ya, nah itu dalam hadis ini. Ya. Jadi dua makna kita harus mengharap, ya, optimis. Tapi makna yang lain kita harus takut. Ya, mengharap kalau sudah diampuni dosa kita, ya Allah insya Allah nggak menyiksa kita. Tapi kalau kita nggak diampuni, ya Allah siksa. Ya, maknanya dua, roja dan khaufnya itu. Ya, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Ini dalam mungkin para jamaah sekalian yang mau sujud sujud ya, ini ayat sajadah. Ya. Ketika ya mereka beriman dengan ayat-ayat kita disampaikan ke dalam kuping-kuping mereka, mereka itu tunduk dan bersujud. Wasabbihu bihamdihim
wasabbihu bihamdi bihi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, dan dia akan memuji Allah dan tidak bakal sombong. Ya. Ini takut kepada Allah. Kita tuh hormat kepada Allah. Ya. Tatajadulubuhum anil madoji. Ya. Yang mana lambung mereka itu jauh ketika di mana? Malam hari. Ya. Nah, ketika mereka di malam hari orang terlibut ya, terluput dalam tidurnya. Lambung mereka itu jauh ya. Dari tempat doji itu sebenarnya terlentang tidur. Ya da'una rabbahum khaufan. Mereka doa kepada Allah takut loh. Lihat ya, Rasul aja tuh masih takut. Contohnya apa Rasul takut? Rasul itu ya dalam salah satu hadis Aisyah itu pernah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari karena gelap sampai ke masjid dan menemui kaki Rasul dalam keadaan panas, artinya apa? Bengkak ya. Watama'an dan juga berharap wa mimma rozaqnahum yunfiqun, dan kalian itu diberi rezeki apa yang telah kita rezekikan nafkahi kepada kalian. Ya, kebalik ya, kalian itu menafkahi diberikan rezeki apa yang kita nafkahi gitu. Nah, inilah bagaimana kita berdoa. Berdoa, bertaubat itu mengharap dengan rasa takut dan juga ingin diampuni ya. Hmm. Dan kedua itu tidak berlawanan ya. Hmm. Seorang muslim ketika berada di dunia hendaknya tidak merasa aman akan siksanya Allah ya. Nah, maka dia takut atas siksanya Allah karena belum tentu kita nanti semua diampuni kan. Afwan ya, videonya tadi ter off sendiri ya. Namun di sisi lain ya, seorang yang senantiasa takut ada siksanya Allah nanti di akhirat kelak Allah merasakan rasa aman terhadap orang-orang tersebut. Allah berikan rasa aman ya. Jadi di sisi lain ya ini aplikasinya ya. Kita nggak tahu sehari ini dosanya apa atau kita udah tahu dosa kita apa, takut nih dosa kita nggak diampuni. Tapi karena kita sudah berusaha berdoa, kita berusaha dengan kita beramal soleh, ya Allah amal soleh saya segini nih, semoga lah anak optimis ini bisa diampuni. Maka kita perbanyak amal soleh agar rasa optimis kita meningkat. Ya, nah itulah bagaimana kita mengaplikasikan. Ya, ini ada hadis qudsi yang lain. Ya, ah, wa izzati wa jalali la ajma'u li abdi ya amnaini wala khaufaini. Ya, kemudian dan keagungan tidak akan mengumpul dalam satu hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u al ibadi. Ya, maka aku akan mempunyai takut pada hari dikumpulkan semua hamba-hamba, yaitu hari kiamat. Ya, ya. Wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Ya, jika ia masih takut terhadapku di dunia, maka aku akan membuatnya aman pada hari kiamat nanti. Ya, inilah bagaimana ya rasa aman di dunia ya itu menjerumuskan kita ya. Jadi kita yang pertama itu rasa takut dulu, jangan rojak dulu ya. Rasa takut dulu, setelah itu kita baru berharap ya. Nah, yang ketiga ya, nah, orang yang bertobat niscaya akan diampuni dosanya. Ya, ini rojaknya kita. Ghafartu li abdi. Ya, kita berharap dosa kita bisa diampuni, ya kan? Nah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai hamba-hambaku, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang ya sebenar-benarnya, ya. Nah, nasoha yansohu yaitu artinya eh, seperti menasehati ya, nasihat ya. Tapi nasihat di sini adalah seperti adil nasihat. Nah, artinya kembali ya, tobatan yang kembali kepada Allah. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum.
Mungkin asa itu apa? Mungkin ya, mungkin dengan taubatmu Rabbukum yukaffiru ankum sayiatikum. Bisa jadi Tuhanmu itu mengampuni dosa kalian. Ini ayat benar-benar menjawab antara Qadariyah dan Jabariyah. Antara Khawarij, Mu'tazilah, dan juga Murji'ah. Yang mereka berpendapat dosa besar kafir. Ya, harus ulang lagi syahadat dan keimanannya. Ya, dan Murji'ah yang mana mereka menganggap manusia itu nggak punya dosa karena kita itu terpaksa berbuat dosa. Jadi Murji'ah itu temannya Jabariyah, ya. Nah, ini membantah asa. Kalimat asa ini sudah mencakup seluruh bantahan itu. Kemungkinan dengan perbuatan dosa kita bisa diampuni, bisa tidak. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bisa jadi dengan taubat kita itu memasukkan kita ke dalam surga yang mana dialiri. Surga itu dengan sungai-sungai yang mengalir. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Allah, nggak cuma kita hafal, ya. Ah, al-ilmu nafi'a laisa hafizu. Ya, ilmu itu ilmu nafi itu ma'amila laisa mahafizu. Yang bermanfaat itu ketika kita amalkan, kita praktekkan, kita maknai. Jangan cuma dihafal, ya. Tapi kita maknai, ya. Nah, ini Al-Hafidh Ibnu Katsir, nah ini pendapat Ibnu Katsir atau batu nasuh. Nasuh wa ayyaqla'a 'anil dzanbi fil hadir. Ya, yang pertama menghentikan dosa ketika seketika itu juga. Nggak ditunda-tunda, ya. Nah, seperti tadi pendapat Imam Ibnu Qayyim, jangan ditunda, sudah, ya. Wa yandamu ala ma salafa minhu fil madhi. Nah, ini setuju dengan pendapatnya Syekh bin Bas, ya, menyesali yang telah lalu. Wa yazimu ala alla yaf'al fil mustaqbali. Ini harokatnya keliru, ya. Alla yaf'ala fil mustaqbali. Ya, ini ada harfun nasab, ini harfun jar, ya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi ke depannya. Summa in kanal haqqu, ya, li adami radduhu ilaihi bitoriqah. Ya, kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak Nabi Adam, anak Adam, ya, kanal haqqu li adami, ya, maka dia harus mengembalikan dengan cara yang tepat. Nah, ini 4 unsur taubat dalam pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, ada hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya mungkin kita persingkat, ya. Nah, ma min rajulin ayyudhibu dzanban thumma yaqumu yatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfiru illa ghafarallahu lahu. Tidak seorang pembuat dosa ketika dia bersuci, sholat, sholat taubat, kemudian dia meminta aman kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni. Ini roja, harapan kita. Summa qara'a hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakrullaha. Ya, ketika ia berbuat fahisyah, keji. Fahisyah itu keji, ya, perbuatan nggak pantas. Aw zalamu anfusahum, atau mereka itu durhaka terhadap nikmatnya Allah, menzalimi diri mereka. Dzakarullah, berzikir kepada Allah, fastaghfaru lidunubi, dan meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alahu wa hum ya'lamun. Ya, dan dia mereka tidak meneruskan perbuatan, ya, karena mereka sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Ya, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Berbuat taubat, ya, dan taubatnya diterima seakan-akan dia tidak mempunyai dosa. Inilah bagaimana rasa harap kita terhadap taubat. Hadis-hadis yang telah banyak
perbuatan taubat kita ketika diampuni Allah seakan-akan kita sudah tidak berbuat dosa. Perbuatan dosa kita hanya bisa diampuni Allah dengan usaha kita. Bersuci, sholat, dan mengharapkan ampunan Allah. Ya, sudah banyak ayat, ya, hadis tentang taubat. Tinggal kita aplikasikan. Yang keempat, anjur untuk segera bertobat dan larangan menunda. Ya, faqala rabbi adnabtu au asabtu akhar faghfirhu. Ya. Nah, ini bagaimana wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, di surat Al Imran, ya, bahwa kita ketahui, ya. Afwan, di surat Al-Baqarah, Al Imran, ya. Ah, dan segeralah kalian terhadap pengampunan Rob-Rob kalian, terhadap kalian, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan, ya, yang mana surga itu mencakup langit dan bumi. Uiddat, disiapkan. Adda yu'iddu itu menyiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Segera, kata Allah, ya. Jangan ditunda, ya. Nah, yang kelima, ya, orang yang terbiasa mengiringi dosa dengan taubatnya, niscaya dosanya juga akan mengikuti ampunan, ya. Ghafartu li abdi salasan falyamal ma syaa. Aku mengampuni dosaku hambaku 3 kali berturut-turut, dan dia masih boleh berbuat yang lain, ya. Nah, wattabi syai'atan hasanatan tambuha, dan ikutilah perbuatan sayyi'atan, perbuatan dosa keji buruk, dengan hasanatan tamhuha, untuk menutupi, ya, untuk mengampuni dosa-dosa yang itu dengan amalan soleh. Jadi bertobat itu banyak unsurnya, ya, banyak tata caranya para jemaah sekalian. Pertama, kita, ya, niat, ya, niat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, ya. Dan yang kedua, kita mengakui dosa tersebut apapun, jangan kita tutupi, jujur. Yang ketiga, usaha untuk meninggalkan selama-lamanya, ya. Yang keempat, sholat, berzikir, meminta ampun, istighfar. Yang kelima, perbanyak amal soleh untuk menutupi dosa tersebut. Ini pendapat Ana, ya. Ini bukan pendapat ulama, ya. Tapi, ya, insya Allah sejalur. Pendapat Ana 5 itu, ya. Niat untuk bertobat. Niat, ya. Akui dosa dengan sebenar-benarnya, ya. Meninggalkan seutuhnya, ya. Ibadah khusus atau aman khusus ketika bertobat, dan perbanyak amal soleh, ya. Nah, ya, itu, kiat yang pertama untuk kita bisa diampuni maksimal, ya, dalam bertaubat, ya. Jelas sejalur dengan pendapat para ulama, ya. Yang keenam, menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah. Hadits ini menunjukkan, ya, bahwa rahmat Allah itu luas, ampun Allah itu luas. Seharusnya orang berdosa, salah, keliru itu seharusnya diazab, dihukum, disiksa. Tapi Allah beri pintu yang luas untuk masih bisa diampuni. Ya, ingat, ya, pernah Ana singgung dalam pembacaan Adabul Mufrad, ya, ketika Rasulullah itu berkata, tidak ada seorang hamba yang masuk surga karena amal solehnya. Nggak ada. Akhirnya para sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, ya, walau kana li, walaupun untuk diriku, nggak bisa diriku itu masuk surganya karena amal soleh. Artinya apa? Karena rahmat Allah. Semua kita ini bisa sampai sekarang, punya harta, rezeki, iman, ya, kenikmatan iman, itu karena rahmat Allah, ya. Nah, nggak ada kita lepas dari rahmat Allah. Bahkan nanti kita di surga, itu karena rahmat Allah, termasuk dari pengampunan dosa. Itu bukan kehendak Allah, bukan kewajiban Allah, nggak ada. Itu karena rahmat Allah diampuni. Jadi kita takut Allah nggak memberikan rahmat kita dalam pengampunan dosa, tapi di sisi lain kita mengharapkan rahmatnya Allah. Karena apa? Rahmat Allah itu luas. Tapi ingat, seluas-luasnya rahmat Allah, kita bisa jadi di luarnya rahmat Allah, loh. Jadi kita ada rasa khauf,
karena nggak mendapat rahmat Allah, tapi di sisi lain kita meroja, kita mengharapkan rahmat. Ya. Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum. Ya. Ah, wala jaa biqaumin yuthnibuna wa yastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum. Ya, apa kata Rasulullah SAW, demi zat yang aku di tangannya, ya, demi Allah, ya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Ya. Hal sungguh dia akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampun, dan Allah memberikan ampunan terhadap mereka. Jadi nggak ada umat yang nggak berbuat dosa, pasti. Dan Allah memang mendatangkan, mentakdirkan kita itu memang berbuat dosa. Tapi Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, ya. Jadi Allah menciptakan perbuatan dosa, ya. Tapi Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Tetap, ya. Apakah Allah memang, nah ini pendapatnya orang-orang liberal, ya. Oh, kalau gitu Allah nggak sempurna dong, ya. Karena Allah menciptakan satu dengan kecacatan. Dosa kan cacat pada manusia. Cacatan. Enggak. Sekarang pertanyaan seperti ini. Ketika seorang guru menguji muridnya dengan berbagai cara, apakah gurunya salah? Enggak kan? Ya. Seperti itu Allah menguji hambanya dengan berbagai cara. Maksiat, dosa, ketaatan, sabar, ujian, sakit, iman. Allah uji dengan berbagai macam. Tapi apakah Allah menciptakan ujian tersebut berarti Allah itu cacat? Enggak kan? Ketika seorang guru bertanya terhadap muridnya, apakah berarti gurunya nggak tahu? Nah, itu dia, ya. Disinilah mana letak kita harus mentafsir dengan benar, ya. Karena banyak, ya, liberal itu ayatnya sama, tapi tafsirnya kan beda, ya. Maka itulah, ya, Allah menciptakan dosa untuk menguji kita, dan itulah sifat manusia, ya. Nah, ya ibna Adam, inna kalau ataitani bikurabil ardi khotoya. Ini dalam hadis Arba'in, ya. Teman lakinya la tusyrik bi syai'an la atu la ataitu ka bi qurabiha maghfirah. Ketika engkau membawa seisi bumi perbuatan dosa dan engkau menemui tanpa berbuat kesyirikan, aku masih bisa membuka pintu ampunan dengan sebesar bumi juga. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, katakanlah, ya, yang telah engkau lakukan adalah asrofu. Asrofu itu, asrofa yusrifu itu berlebihan atau boros, ya. Ada anfusim yang kalian itu berlebihan terhadap diri sendiri. Wala taqnatu, ya. Nah, dan kalian itu berputus asa, ya. Negative thinking min rahmatillah. Nah, walaupun kalian telah melampaui batas durhaka perbuatan dosa, tapi kalian jangan berputus asa, ya, dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, Allah itu bisa mengampuni seluruh dosa di atas muka bumi ini. Innahu wal ghafurur rahim. Semuanya Allah itu zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Ya, kan, tapi janganlah baik sangka dan harapan ampunan tersebut menipu seorang hamba. Nah, ini bagus. Ya, innallaha ghafurur rahim. Ya, Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau Allah nggak mengampuni, berarti sifatnya Allah salah. Itu kata orang-orang Murji'ah. Ya, ingat, ya, sifat Allah itu dengan, ya, masyiatullah, ada kehendak Allah, ya. Maka perbaikan sangka tersebut ketika kita melakukan kemaksiatan, ya, harus diiringi dengan khauf, ya, ketakutan atas, ya, kekurangan kita atau dosa kita tidak bisa diampuni dan setelah, ya. Nah, itulah bagaimana kita memandang, ya, taubat itu di sisi Allah, ya, antara diampuni, ya. Nah, antara bisa juga tidak.
Kalau diampuni, maka Allah tidak akan mengazab. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosa kita, wa iyyazubillah min zalik. Jangan sampai ya. Makanya setiap pertemuan kan kita berdoa ya. Mau kita menemui umatnya Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Ya, karena pintu yang pengampunan dosa hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol ya. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini, ya, yang mana telah kita bahas tiga hadis ya, tentang bagaimana taubat, ya. Dan hadis pertama tentang keutamaan kaum muslimin, ya. Kemudian hadis kedua tentang jaminan Allah, ya, terhadap umatnya Rasulullah, ya. Nah, jaminan keamanan, ya. Jaminan dalam eh, kaum muslimin tidak akan runtuh kecuali ya karena kita perang saudara gitu ya. Nah, ini yang bisa kita dapati dalam tiga hadis atau hadis ketiga itu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol dari para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau kita bahas bersama? Ya, tafadhol. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Sebetulnya ya, untuk kitab hadis qudsi itu banyak ya, beragam ya. Tinggal cari yang pertama itu yang komplit. Ya. Seperti hadis qudsi itu kan hadisnya nggak banyak, tapi komplit. Ya, maknanya komplit. Yang kedua, ya tafsirannya sahih. Ya, kalau mau lihat kitab-kitab dengan tafsiran sahih, lihat dari footnote-nya benar nggak? Ya, rujukannya atau riwayat itu dari Imam siapa? Ya, agar kelihatan tafsirnya itu nggak keliru. Ya. Itu dalam para jamaah juga ya. Kalau membaca kitab, lihat kitabnya. Ada footnote-nya nggak? Karena footnote itu kan literatur dalam kitab ya. Seperti kalau dalam zaman sekarang itu kitab-kitab fikih kan banyak. Ya. Lihat footnote-nya dari mana gitu. Nah, makanya sering menyampaikan untuk bukan sering ya, beberapa kali menyampaikan kalau untuk belajar fikih ya, fikih ibadah ya, selain tematik ya, biasanya kalau kita kajian kan tematik gitu. Boleh merujuk ke dalam kitab Mulakhos Fikih ya, milik Syekh Saleh Fauzan ya. Walaupun di Mulakhos Fikih itu nggak ada dibahas masalah khilafiyah ya, nggak ada, itu pendapat murni Syekh Saleh Fauzan semua ya. Nah, makanya ketika membaca kitab fikih harus banyak baca ya, karena satu kitab nggak menutup kebenaran dari kitab yang lain ya. Makanya kalau untuk kuliah kan belajarnya Bidayatul Mujtahid ya, karena itu masalah khilafiyah semua itu dibahas. Itu bahkan nggak ada yang soheh, itu nggak ada ya. Nah, menurut Ibnu Qudamah ya, Imam Ibnu Qudamah nggak ada ini soheh, ini nggak ada. Disebutkan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, ya ada pendapat ini dari Al-Huzairiyah, pendapat ini dari ya, ulama mutakhirin, ya. Ya, makanya belajar fikih itu harus ada ustadznya, harus ada yang membimbing, jangan cuma membaca doang, karena nanti antara saklek atau eh, pemahamannya liberal, hati-hati ya. Nah, tapi nggak apa kalau misalkan udah pernah belajar murojaah ya nggak apa. Tapi kalau misalkan baru buka kitab, ya kitab fikih, tafsir apalagi jangan. Tafsir itu nggak bisa belajar sendiri. Ya, walaupun Ibnu Katsir, ya, kalau bisa ada dampingannya ya. Nah, maka insya Allah di kelas ini ya, anak pribadi berusaha untuk memahami ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan literatur yang tepat, rujukan yang tepat, ya, yang tentu anak nggak baca dari satu dua kitab aja, ya, anak baca dari beberapa kitab ya, untuk menjadi rujukan ya. Dalam Mulaqos Fikih atau Minhajus Salikin ya, mirip eh, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, agar menjadi rujukan kita dalam fikih ya, karena anak lebih ke merujuk ke ahli fikih ya.
Tafadhol mungkin dari para jamaah sekalian ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi bersama. Ya, kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya para jamaah sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan insya Allah kita bisa berkumpul bersama umat Rasulullah SAW dengan karena dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Minta maaf bila ada kekeliruan atau kekurangan dari yang kita bahas bersama, ya, atau dari ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian. Ya, minta maaf sekali lagi, ya. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.